Oke, masih dengan Profesor Kardus. Iya, tak ada tempat yang paling aman di alam semesta ini, bahkan bumi. Meski sudah sangat terlindung oleh sistem geologis, atmosfer, magnetosfer, atau tata letaknya di tata surya yang super sangat strategis di dalam lengan Orion Bima Sakti. Tetap saja, pada akhirnya, skema kehancuran bumi pasti akan terjadi. Sebut saja potensi-potensi bencana seperti hantaman asteroid raksasa, perang nuklir, dan lain-lain. Namun, pada sebuah makalah yang diterbitkan oleh para ilmuwan di Zurich, Swiss pada Januari 2022 ini, kepunahan bumi bisa saja terjadi diakibatkan karena ulah matahari. Mungkin kalian menganggap bisa saja matahari kita di masa depan akan membengkak karena ada pada fase kehabisan bahan bakar fusi hingga membentuk raksasa merah yang kemudian akan menelan bumi. Tapi bukan itu yang menjadi faktor penyebab utama dalam diskusi kita kali ini. Karena faktanya, para ilmuwan yang menerbitkan resiko kehancuran bumi ternyata lebih cepat daripada yang diperkirakan adalah para ahli ilmu geologi dan interior bumi. Lantas, apa hubungannya dengan matahari? Ya, seperti yang kita tahu, bumi kita diperkirakan terbentuk 4,5 miliar tahun lalu dari sisa material penciptaan awal matahari yang terakresi, menyatu, tertarik arus gravitasi horizontal, memadat hingga terbentuklah sebuah planet. Pada awalnya, terbentuknya bumi sangat lembek, cair, dan super panas. Sebelum, seiring berjalannya waktu, struktur bumi makin memadat, hingga aktivitas interior dan vulkanik yang terjadi secara bermiliar-miliar tahun kemudian menciptakan sedimentasi kulit bumi di atas lempeng dan kerak bumi yang kita lihat saat ini. Tapi, meski saat ini bumi di bagian permukaan tampak baik-baik saja, namun kondisi interior bumi sebenarnya masih menjadi misteri. Meski bidang keilmuan geologis hingga saat ini berhasil memetakan struktur interior bumi melalui analisis pengukuran gelombang seismik, tapi tetap saja tak ada teknologi yang dapat digunakan untuk memasukkan alat dan mengambil sampel di bagian terdalam bumi. Ya, seperti yang kita tahu, bumi layaknya georeaktor alami, di mana interior bumi super panas, di mana termal atau panas yang terbentuk umumnya didapat dari tumbukan awal akresi pembentukan bumi dan dari peluruhan unsur-unsur radioaktif di interior bumi. Fluktuasi termal dan siklus konveksi di inti dan mantel bumi inilah yang nantinya menciptakan proses vulkanologi atau kegunung apian. Pergerakan lempeng bumi membentuk kulit bumi bahkan menghasilkan geodinamo. Ya, aktivitas konveksi bumi diketahui dapat menghasilkan medan magnet pelindung bumi atau magnetosfer. Magnetosfer lah yang melindungi bumi dari hantaman radiasi kosmik atau panasnya badai matahari. Namun tentunya kualitas magnetosfer sangat terpengaruh dari aktivitas georeaktor bumi. Hal inilah yang sedang dibahas dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Profesor Motohiko Murakami, seorang ahli geologis Universitas Zurich, Swiss pada 2022 lalu, tentang sebuah pertanyaan seberapa cepat proses pendinginan bumi dan berapa waktu yang diperkirakan agar bumi benar-benar mendingin hingga mematikan aktivitas georeaktornya, yang tentunya akan menghilangkan cangkang pelindung bumi atau magnetosfer. Saat itu terjadi, bumi pasti akan menjadi planet mati layaknya Venus yang sangat panas, kering, karena tiap hari terhantam oleh badai matahari. Karena itu, sejak tahun 2018, Profesor Motohiko Murakami diketahui tengah fokus untuk melakukan studi tingkat konduktivitas termal susunan mineral yang terbentuk di batas antara inti dan mantel bumi. Karena lapisan ini sangat relevan dan terus berinteraksi dengan susunan batuan feni, fero atau nikel, besi dan nikel yang menjadi sirkum termal mineral interior bumi. Batas antara inti luar dan mantel terletak sekitar 2.900 km di dalam bumi. Inti luar bersuhu sekitar 4.200 derajat Celcius. Di atasnya ada lapisan yang disebut sebagai mantel padat dengan suhu 500 derajat lebih rendah dari inti bumi. Zona ini memiliki perbedaan tekanan ekstrim yang menciptakan keadaan geologis menarik yang tidak ditemukan di tempat lain. Iya, di tata surya kita, mineral yang paling umum adalah olivium, silikon, magnesium, fero atau besi, dan nikel pada lapisan antara mantel dan inti yang bertekanan super tinggi. Senyawa-senyawa tersebut
kemudian dipaksa menjadi susunan mineral unik yang disebut sebagai Brickmanite. Pada awalnya, Brickmanite berwujud hipotesis atau prediksi. Tapi pada 2007, kristal kecil Brickmanite akhirnya berhasil ditemukan dalam struktur sebuah meteorit, yang artinya mineral hipotesis yang umum dapat diciptakan dalam struktur tekanan dan kompresi tinggi tersebut memang ada, dan diperkirakan Brickmanite terdistribusi melimpah di inti bumi. Dan yang jadi masalah di sini adalah Brickmanite adalah mineral dengan konduktivitas termal tinggi, yang artinya mudah untuk menghantarkan dan mentransfer panas. Tapi untuk memperkirakan berapa tingkat penghantaran termal yang dapat terjadi pada Brickmanite super sangat sulit untuk dilakukan. Brickmanite sangat langka untuk menciptakan atau mensintetik paduan magnesium, fero, nikel, silikon, oksida hingga menjadi Brickmanite membutuhkan keadaan suhu dan tekanan setara dengan inti bumi. Namun, diketahui, pada tahun 2022 lalu, Profesor Motohiko Murakami dan tim eksperimentalnya akhirnya berhasil menemukan metode sintetik Brickmanite dan kemudian membungkusnya dalam landasan berlian di tekanan super ekstrim yang kemudian dipanaskan dengan laser hingga mencapai suhu batas, layaknya suhu pada inti mantel bawah bumi. Barulah setelah disintetik, struktur Brickmanite tersebut berhasil diukur, dan yang mencengangkan, hasil pengukuran konduktivitas termal Brickmanite mencapai 50% lebih tinggi daripada prediksi atau hipotesis awal, yang artinya ternyata Brickmanite dapat menghantar panas jauh lebih cepat daripada perkiraan. Disinilah masalahnya. Panas georeaktor inti bumi didapat dari sisa pembentukan awal bumi atau akresi bumi dan dari proses peluruhan unsur radioaktif nuklir dalam inti. Energi panas tersebut pastinya akan berkurang dan terus mendingin seiring berjalannya waktu. Pendinginan akan terjadi ketika energi atau panas kemudian dilepaskan, ditransfer dari interior hingga keluar bumi. Dari pengukuran Brickmanite inilah akhirnya kita mengetahui bahwa transfer panas dari inti ke mantel bumi diperkirakan 50% lebih cepat dari perkiraan, yang pastinya akan membuat tingkat pendinginan georeaktor bumi jauh lebih signifikan. Ya, pendinginan dan matinya georeaktor tentunya akan menjadikan bumi menjadi planet mati, yang akan membuat ketiadaan aktivitas vulkanik, tektonik, bahkan menghilangnya magnetosfer atau medan magnet bumi, yang pastinya akan melenyapkan kehidupan di bumi. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang hasil eksperimental yang dilakukan oleh para ilmuwan geologi di Zurich, Swiss. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Kabri jasa, Kabri Genius. Profesor Kardus dari Universitas Zurich, Swiss mengabarkan.